Oke, dan selamat malam teman-teman. Waduh, lama kita nggak ketemu nih. Ya, dan pada malam hari ini kita kembali lagi di Indonesian Downhill Live dan tentunya malam ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berbau knowledge ya buat kita semua, pihak penyelenggara, para rider-rider sendiri dan tema pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan sepeda. Dan tentunya sebagai narasumber kita pada malam hari ini yang bakal ngobrol dan kita banyak membahas tentang bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan sepeda, tentunya di dalam event maupun di luar event. Dan tentunya ini merupakan knowledge buat kita semua. Iya, selamat malam dulu saya ucapkan buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini join di live kita. Selamat malam semuanya. Waduh, saya pengen absen dong nih, dari mana aja nih yang udah join live di Indonesian Downhill pada malam hari ini. Wow. Iya, teman-teman halo, selamat malam. Wow, kita udah lama nggak event, kita udah lama nggak balapan, udah pada gatel semua ya. Tapi latihan harus tetap mantap dong ya. Iya. Latihan mantap, jaga endurance, ya siapa tahu pada akhir tahun bakal ada event lagi ya, event balapan. Oke, dan pada malam hari ini kita akan ngobrol panjang lebar tentang pertolongan pertama pada kecelakaan sepeda dengan Dr. Andika Raspati SPKO, dan beliau sendiri S1-nya di Unpad dan pekerjaannya adalah seorang dokter olahraga di Universitas Indonesia dan di KONI DKI, Indonesian Cycling Federation, dan S2-nya PPDS Ilmu Kedokteran Olahraga Universitas Indonesia, dan berada di KONI pada tahun 2017, dan dari 2018 hingga sekarang berada di Indonesian Cycling Federation. Iya, dan kita masih menunggu apakah sudah hadir nih Dokter Andika Raspati. Oke, Dokter Andika Raspati sendiri udah join sama kita. Oke, kita langsung join ya. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Halo Dokter Dika. Wow, luar biasa. Bagaimana nih Dokter Dika? Sehat? Alhamdulillah Mas, sehat. Mantap lah pokoknya. Gimana Mas, Dan sehat? Aduh, puji Tuhan sehat Mas. Kita memang harus jaga kesehatan ya Mas ya. Imun harus tetap dijaga, kontrol gizi yang bagus biar bisa strong nih Pastinya Mas ya. harus. Pasti harus. Iya, ini saya mau sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Dokter Dika, saya manggilnya dokter atau Mas atau Bu? Om aja Om. Om aja. Apa aja boleh, saya mah Mas juga boleh. Tapi Abang, aku manggilnya Abang aja ya. Abang Gilian ya boleh. Jil aja langsung nggak apa-apa. Abang Gil. Oh, Bang Gil. Menolak tua. Oh iya, nggak apa-apa. Abang Gil ya, Bang Gil. Panggilan akrab, Bang Gil. Siap. Bang, maaf Bang, mohon maaf sebelum ini. Abang kalau lepas headset kira-kira masalah nggak? Mungkin nanti agak kurang denger ya. Oh gitu ya. Soalnya aku mantul suaranya tadi, udah nggak apa-apa. Oh, mantul. Coba teman-teman, halo malam teman-teman semua yang nonton malam ini, suaraku mantul-mantul nggak? Kayaknya mantul-mantul jadi. Soalnya aku mendengar suaraku sendiri. Karena apa pakai headset. Tapi nggak apa-apa lah, kalau emang nggak masalah, masih kedengeran ya udah. Kita lanjutkan. Iya, coba saya copot headset juga ya Dokter Dika ya. Coba dulu boleh. Oke. Cek. Halo Dokter Dika. Nah, hilang nih, bisa nggak mantul lagi nih? Loh, masih mantul. Masih mantul ya? Ada pakai mantul kan? Iya, masih mantul. Oh iya, masih bener. Kayaknya Bang Jil pakai lebih parah ini soalnya. Oke, siap. Mantap betul. Mantul ya. Kapan lagi ngejain Bang Jil kan? Apa Dokter Dika? Oke, Dokter Dika sendiri domisilinya di mana nih Dokter?
Aku di Jakarta, Bang. Aku di Jakarta sekarang. Oke, di Jakarta. Jakarta gimana kondisinya COVID ini? Tapi ya Zona saya lihat hitam, sih di Bang. TV udah. Zona Saya lihat hitam. sendiri sih. Kita zona hitam sekarang udah kayak lumpur lapindo. Ah. Iya. Oke dok, kita mulai aja nih. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar, pengen pengen tahu eh, apa sih sebenarnya yang memang benar harus kita ketahui ya. Tentunya dokter Ya, akan bagi banyak knowledge di sini. Bagi ya ini bukan buat atlet saja, buat seluruh penghobi pun ini sangat penting ya. Eh, ya. tentang pertolongan pertama nih pada kecelakaan sepeda. Oke, hal dasar apa aja nih dok yang harus diketahui orang pada saat seorang rider ataupun penghobi crash dan yang dan tentunya yang menolong saat balapan sepeda nih, gimana nih dok? Ya. Jadi gini, kalau kita bicara hal dasar, memang sebenarnya yang paling kita harus lihat adalah kita harus make sure diri kita aman nih. Jangan sampai kita mau nolong orang, malah ternyata membahayakan diri sendiri. Contoh misalnya nih, lagi downhill, ya kan? Kemudian rider satu turun jatuh, ya kan? Kemudian dia main lonong masuk untuk nolongin. Padahal dia nggak ngelihat ada rider langsung turun, nabrak dia. Contoh misalnya gitu. Atau misalnya dia mau evakuasi rider yang jatuh, dia downhill agak ke pelosok gitu, ke jurang lah kita bilang ya. Terus dia nggak biasa untuk latihan medannya, terus dia kira dia sendiri yang masuk jurang. Makanya jadi kita nggak mau kita menolong orang tapi malah kita jadi celaka kan gitu ya. Nah, tapi juga mesti diingat bahwa jangan sampai upaya yang kita lakukan itu malah ternyata bikin cedera orangnya tambah parah. Jadi kalau kemarin mungkin awalnya kan sebenarnya aku pernah juga bikin video ya, reaction video yang ada satu event tuh yang di Jawa Timur lah ya. Itu ada yang orang lagi nyobain track downhill gitu kan, tiba-tiba dia kelempar. Bener-bener dia kena muka, kayaknya kena tuh. Terus yang nolongin, mohon maaf, gitu aku melihatnya kayak apa ya, agak sembarangan lah, dia bilang gitu. Dan ini nggak cuma di sepeda doang, sebenarnya di mana-mana gitu. Contoh nih ya, kalau misalnya kita lihat, kalau usah ngomongin sepeda dulu deh. Misalnya ada orang yang memang dia ceritanya misalnya ngelihat orang kecelakaan. Naik motor deh gitu. Ini sering banget nih ngeliat nih motor gitu kan, jatuh. Terus orang itu yang jatuh main ditarik begitu aja. Main digotong sembarangan gitu kan, kepalanya ngepet-ngepet sana kemari, dan ini yang bisa bikin justru cedera orangnya tambah parah. Jadi gitu, Bung. Ibaratnya kita mesti bisa hati-hati diri kita sendiri, sama juga apa yang kita kerjakan jangan sampai bikin korbannya tambah parah cederanya. Gitu sih. Oke, itu dari pertanyaan pertama tadi. Terus bagaimana cara mengidentifikasi cedera yang dialami nih dok? Misalnya ini kita ngomong dalam konteks downhill ya dok ya. Jatuh terus tiba-tiba mediknya titik evakuasinya cukup sulit nih misalnya. Jauh. Nah, mungkin ada marshal atau ada penonton ya yang berada di pinggir trek. Nah itu untuk cara mengidentifikasi cederanya itu gimana dok? Oke, jadi kalau kita bicara, misalnya medik lagi jauh nih, kita nggak bisa ngandelin medik buru-buru datang gitu ya. Jadi yang paling pertama sebenarnya kita cek responnya dulu. Cek respon korbannya dulu. Korbannya sadar apa nggak sadar? Kalau dia masih merintih, masih aduh gitu, ya. Artinya dia orang sadar nih masih napas pasti. Artinya kalau orang masih aduh gitu, berarti dia napasnya masih ada, nadinya masih ada, itu udah tahu lah, udah yakin lah. Nah, tinggal berikutnya kalau misalnya kayak begitu bisa dia pergi ke sini. Dan aku kebanyakan kalau lagi tugas di acara downhill, di BMX gitu yang memang resikonya gede, itu sih alhamdulillah sampai sekarang kalau ada orangnya nggak pernah yang sampai hilang sadar, tapi itu belum pernah. Saya pernah sih sekali, tapi nggak, itu waktu di road race. Nah,
Jadi kalau pas ada kejadian itu kita sudah pastikan dia nafas sama lagi masih ada. Maka kita kan mau ngegotong dia nih, mau Ya. mau paling tidak mau mengamankan posisi dia lah. Nah, itu jangan sampai kita sembrono untuk megangin atau menggeser dia sembarangan. Yang paling mesti kita pastikan orang ini apakah terjadi apa enggak adalah apakah dia kira-kira mengalami cedera leher. Kalau sampai dia mengalami cedera leher, maka yang namanya kepala itu nggak boleh banyak bergerak. Nggak boleh banyak terkulai ke sana kemari lah gampangnya gitu. Nah ini yang memang kenapa aku sangat mewanti-wanti kalau misalnya kita melihat ada korban terus dia kiranya sakit di mana? Lehermu sakit nggak? Kalau bilang iya leherku sakit, wes anggap aja udah bahwa dia mengalami, kita ambil kesimpulan terburuknya adalah dia ada patah leher atau retak atau apapun yang di lehernya. Artinya asal kita memindahkan dia itu benar-benar lehernya harus dijagain. Yang bagus itu memang kita pakai alat itu, pakai alat yang kayak apa namanya penyangga leher itu yang kayak di Penyangga ya itu ya. Nah, tapi kalau kita nggak punya, paling nggak sementara kita tahan pakai tangan. Minimal jangan sampai dia terkulai-kulai. Nanti begitu medis datang kan, medis kan datang paling berapa menit lah gitu paling lambat kan. Nah itu dia harusnya udah bawa tuh peralatan lengkap, itu dia bisa dijaga akhirnya. Tapi sementara si korban medis belum datang, jangan sembarangan mindah-mindahin bolak-balikin mengubah posisi pasien atau korban dan lupa sama ini nih lehernya dia kemana-mana, itu yang bahaya. Oke, itu mengidentifikasi bagian leher ya dok. Ini kan kalau di dunia downhill sendiri biasanya yang paling banyak kena itu sekitar klavikula sini ya dok ya. Ya, klavikula itu penanganannya gimana dok untuk klavikula dok? Oke, jadi kalau klavikula itu beda ya. Kalau klavikula sama kalau leher kan kita bisa bicara sama nyawan bu. Ya, orang kalau misalnya lehernya patah, apalagi dia dekat dengan batang otak itu bisa game over kalau emang kita salah penanganan. Tapi kalau klavikula itu cenderung lebih apa ya, lebih aman lah. Kita nggak bicara nyawa kalau klavikula. Kita nggak bicara apa namanya, nggak bicara yang sampai fatal banget lah. Kecuali kalau misalnya patahnya berat sampai dia nusuk ke paru-paru gitu, misalnya let's say, terus paru-parunya bolong, kemudian dia jadi sesak napas, itu beda cerita. Tapi kalau misalnya dia sekedar patah yang simple, kemudian dia nafasnya masih bisa nafas, itu dia masih bisa dikatakan cukup aman lah untuk ditransport. Tapi gini, bicara apa namanya penanganan orang yang berkebetulan itu kan memang pasti pengobatannya itu terutama kita akan bawa dia ke rumah sakit, itu kan utamanya kan kita nggak akan sibuk di pos medis untuk kasih es atau apa gitu kan enggak, tapi segimana cepatnya kita bawa dia ke rumah sakit. Nah, prinsip penanganan atau transportasi ke rumah sakit itu adalah si orang itu harus dibuat tidak bergerak sebisa mungkin. Nah, kalau bicara klavikula, maka kan dia bicara itu dia bisa begini-gini kan. Nah, maka saat kita mau bawa pasien menggunakan tulang klavikula ke rumah sakit, pastikan dia seperti ini. Jadi dengan begini, tangan kirinya yang ditahan ya dok ya. Minimal banget ya, dia bisa misalnya dia mau pegang ini minimal banget begini. Tapi kalau misalnya mau kita bantu, kita bisa pakai ya terserah mau pakai mitela, mau pakai perban kalau kita punya, atau sedarurat-daruratnya kita bisa pakai kain baju kita gitu. Mau kita pakai baju, pakai jaket, pokoknya posisikan dia selama jalan ke rumah sakit dia bisa begini terus. Mau dibikin dilipat dikainkan begini, dia jangan sampai dia selama jalan dia begini gitu. Karena pasti bakal sakit banget. Jadi dia mesti begini. Nah, sama juga kalau misalnya di kaki atau di tangan deh. Misalnya memang biasanya kalau downhill, anak downhill itu paling sering di klavikula ya. Memang nggak downhill doang sebenarnya bang. Kalau kita bilang tuh bisa dibilang sepeda secara umum kalau patah mau dihitung tuh paling banyak klavikula paling banyak patahnya. Tapi kalau misalnya misalnya kita bicaranya tangan ini patah di sini nih. Aku juga pernah ada anak downhill yoga tuh, kalau tahu yoga anak Jepara itu kan di Thailand kemarin. Iya, Andi Prayoga ya bang. Di sini kan, dipatah di tulang radius ulna namanya.
kalau dia patah di sini itu kita bikin sebisa mungkin ya dia jangan sampai bisa begini. Oh, Sama juga jangan sampai bisa begini. Artinya dua sendi yang melewati itu yang dekat dengan area patahnya harus dimatikan. Nah, bagaimana kita bisa mematikan sendi? Itu caranya adalah dengan ngasih fiksasi namanya. Misalnya pakai apa? Contoh misalnya pakai kayu. Contoh nih, aku kasih satu aja ya. Ini kurang panjang kayunya. Harusnya kayu ini cukup panjang. Dia bisa melewati dua sendinya. Sendi yang di sini sama sendi yang di sini. Jadi dibuat kaku gitu badannya, si tangannya. Nggak bisa begini, nggak bisa begini. Udah, pokoknya kita pastikan dia nggak bisa banyak bergerak. Kita bawa dia ke rumah sakit secepatnya. Apalagi kalau patahnya di tulang paha, Bung. Tulang paha itu dia mesti buru-buru dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena pendarahan yang muncul parah itu bisa tinggi banget, bisa banyak banget darahnya. Itu bisa bikin dia kehabisan darah sampai di paha. Gitu. itu ya udah ngomong tulang gede itu udah berat ya dok ya. Udah berat kalau tulang gede itu hati-hati. Pertama paha, karena paha itu dia tuh bisa ngumpulin darah banyak di dalam paha. Ya. Jadi darahnya keluar terus, kumpul di paha, itu bisa bikin pendarahan yang cukup banyak, bisa bikin blood loss. Bisa bikin kehilangan darah yang cukup signifikan. Oke, dok, dari sisi regulasi sendiri, sebenarnya pihak penyelenggara pun harus menyiapkan medik seperti apa nih dok? Apakah cukup mumpuni untuk selama ini pada saat dokter berada di event-event sepeda besar? Ya. Jadi kalau boleh jujur ya, nggak cuma sepeda ya, Bung. Nggak cuma sepeda nih, Bung. Di semua bisa dibilang apa ya? Hampir semua cabur lah kali ya. Nah, kecuali kalau cabur-cabur yang memang sudah apa ya, kita sudah besar gitu ya, mungkin itu sudah mulai teratur lah. Tapi untuk cabur-cabur yang masih kita bilang berkembang, itu aku mesti katakan yang namanya medis itu kayak urusan kesekian loh. Yang penting ada mau itu cuma dikasih tenda doang satu itu nggak diisi juga, yang penting ada tenda medis selesai dah. Nggak tahu bunyinya gimana, isinya gimana, orangnya alasannya ada apa enggak, dibawa ke rumah sakit mana tuh kadang suka kelewat lah. Makanya kenapa aku pengen ngobrol ini, aku pengen kita ibaratnya jangan lupa bahwa downhill apalagi itu adalah suatu olahraga yang sifatnya ekstrim, yang high risk, dan memang harus bisa kita mesti bisa antisipasi lah. Iya, ini pihak penyelenggara harus dengar, harus nyaksiin live kita nih dok ya, karena ini satu aspek yang sangat penting sebenarnya. Namun ya kebiasaan dari para penyelenggara sendiri ya hanya sebagai pelengkap gitu kan dok. Padahal ini sangat penting sebenarnya karena berkaitan dengan nyawa seseorang juga kan dok. Apalagi kita bergerak di dunia ekstrim sport. Oke dok. Nah ini setelah kita dari pihak penyelenggara nyiapin medik. Nah ini peralatan apa aja sih dok yang kira-kira harus disiapin di pedok pembalap nih, setiap pembalap. Jadi untuk mengantisipasi gimana sih antisipasi awal dari tim sendiri, tim-tim yang berada di satu perlombaan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan sepeda ini dok. Ya. Jadi kalau yang paling gampang sebenarnya adalah kita kalau bicaranya cedera ya, bicara persiapan cedera, itu kita gampangnya kita bagi dua aja, Bu. Pertama yang sifatnya itu adalah untuk yang sifatnya pendarahan, ya karena dia misalnya jatuh, kemudian dia misalnya kena ada batang pohon yang kepotong, yang tajam, misalnya kemudian dia ada luka gitu kan. Sama yang tadi yang sifatnya tertutup, luka tumpul, yang patah lah, yang terkilir lah, yang memar, segala macam. Nah, itu kalau kita bicaranya peralatan, paling kita punya kayak ini, Bu. Kayak kita punya semacam kayak medical kit. Ya. Di medical kit ini kita bisa simpan berbagai macam. Kalau kita bicaranya luka, maka kita mesti punya kit yang bentuknya kasa begini, paling nggak minimal. Kasa gini, ya. Sama, ya buat nempelnya. Nah, terus banyak yang nanya, dok, perlu bawa alkohol nggak misalnya? Kalau kita bicara alkohol, luka itu sebenarnya kita nggak boleh pakai buat luka. Jadi
alkohol itu tuh dia hanya dipakai untuk kulit yang utuh. Jadi kayak contoh orang mau suntik nih, orang mau divaksin, orang mau diambil darah, itu kan pakai alkohol tuh. Nah, itu nggak apa-apa. Itu boleh karena memang itu kan kulit yang utuh kan, nggak luka. Tapi kalau udah ada luka, itu malah jangan dikasih alkohol. Emang rasanya kayaknya mantep gitu kan, nyosis langsung pedes gitu kan. Apa namanya? Padahal itu tuh kita bakal beresiko gitu jaringan luka tambah rusak. Makanya orang akhirnya kalau di alkohol itu kadang-kadang dia emang sering tapi akhirnya lukanya nggak sembuh sempurna. Nah, jaringannya dia rusak. Makanya sebenarnya kalau kita bicara menyuci luka, tahu nggak? Itu cukup pakai air biasa sebenarnya. Tapi yang bersih. Jadi contoh kayak kalau saya nih kalau lagi tugas sebagai dokter ya, tes dokter, itu saya malah senangnya ya, pakai air mineral yang masih tersegel. Jadi gampang tinggal buka, itu kan kita kan murah lagi ya, beli sedus berapa sih paling ya kan, beli sedus gitu kan yang 600 mili, tinggal buka, teklek, udah siram terus, udah sampai bersih sampai nggak ada pasirnya, nggak ada tanahnya, gitu kan, baru tutup lukanya. Nggak usah, bahkan berarti kalau kita lihat dari ini nih, lihat dari apa namanya literatur luar negeri internasional gitu ya, itu mereka untuk luka-luka yang kayak kebuka, luka jatuh, luka robek, itu mereka nggak pakai tuh yang namanya itu loh produk yang warna merah-merah itu. Aku nggak mau nyebut mereknya ya. Iya, kalau iya, Pakai air putih kalau aja. air putih ya, air mineral ya lebih baik ya dok ya. Tapi yang tersegel ya, yang tersegel ya. Kalau Ya, kalau di ini di apa namanya di medis, di apa namanya ambulans, biasanya mereka pakai itu tuh cairan infus. cairan infus ya. Cairan infus mereka semprot, trek. Tapi kan kita biasanya nggak punya ya, situan dan itu kan harganya nggak murah-murah amat. Jadi kita biasanya pakai air aqua pun. Kan sebut merek kan jadinya. Iya, kalau pada masa kecil saya kan rumahnya deket laut. Jadi kalau main sepeda jatuh, masukin ke laut tuh dok. Itu apakah antiseptik juga atau gimana dok? Jadi kan itu kan air asam nih, air asin ya. Air garam. Iya, air garam. Ya memang ada ini sih, ada apa namanya, ada sebuah anekdot bahwa kalau kita menggunakan air yang mengandung garam, itu bisa ngebunuh kuman. Tapi satu kan sakitnya luar biasa ya pasti ya, namanya kalau kita kena air garam ya. Nah, yang kedua, saya belum pernah menemukan bukti bahwa air garam itu lebih efektif dibandingkan mencuci dengan air biasa. Jadi apa namanya, yang penting bersih, kita pastikan itu bersih, airnya juga nggak kotor. Nah itu udah, itu langsung kalau memang dia luka yang cukup kebuka, kalau perlu jahit ya jahit ya, kita kirim ke rumah sakit. Tapi kalau sekiranya nggak perlu jahitan ya tutup aja udah. Iya. Oke dok, dan ini yang sering terjadi juga nih dok, untuk teman-teman yang mainan downhill tiba-tiba salah jatuh nih dok. Pasti kan keseleo nih dok, keseleo. Itu pertolongan pertama untuk keseleo juga tuh gimana dok sebenarnya dok? Nah, jadi lagi-lagi tadi kalau kita bicara ini gue kayak lagi ini ya promo apa, kayak lagi demo alat ya, kayak demo produk ya. Jadi kalau kita bicaranya cedera yang tertutup ya, kayak tadi misalnya memar, terkilir gitu kan, Ya. yang model begini nih. Oh. Kenapa makanya ini? Karena ini tuh bisa dipakai untuk berbagai tujuan. Yang pertama, misalnya kita mau pakai, ini aku contohin di tangan aja ya, tangan ya, nggak usah di kaki ya, susah. Ya. Jadi kita bisa pakai ini buat ngebeban. Nah, kita bisa bikin begini nih. Nah, ini tuh bisa kita pakai buat area kayak ankle misalnya. Ya. Atau lutut misalnya. Bisa kita pakai atau di sini di pergelangan tangan juga bisa. Nah, ini bisa ngebuat ini areanya juga gampang banyak gerak nih. Jadi kelindungin gerak nih. Nah, ini juga bisa dipakai buat ngompres es. Kenapa ngompres es? Buat tidak kayak terkilir gitu, yang apalagi sampai dia bengkak, dia memar. Itu kita pertolongan pertamanya pakai es, Bung. Ya. Nah, jadi si es ini itu kita bikin apa namanya dalam plastik, jangan es langsung balok-balok ditibarin ke orang ya. Tapi
kalau bisa es yang dipecahin, yang diremukin, Dihancurin. Iya. masukin plastik aja atau masukin ini juga boleh yang kayak apa kantong kompres es dari yang di apotek jual tuh. Udah. Nah, contohnya ini es ini contohnya es nih ya, ini kantong es misalnya nih, kantong es masukin. Udah, tempel di area yang cederanya, ya kan? Terus ini dibebatnya pakai ini udah, gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, tuh. Udah diginiin, kan ini esnya jadi tertahan tuh di areanya. Nah, terus ditinggiin. Jadi kalau misalnya kita di kaki nih, kita banyakin rebahan, terus kakinya diganjel pakai tasnya supaya lebih tinggi dari dada, dari ketinggian jantung. Supaya apa? Jadi kalau dia bengkak, itu di area cederanya itu dia bisa cepat kempes di cairan bengkaknya itu. Jadi artinya dia pakai es, dibebat, dilindungin pakai si ininya juga, sama si bebesnya, sama ditinggiin. Dan pastinya saat masih sakit jangan dipaksain main lagi. Jadi saran saya tetap deh, kalau bisa teman-teman downhill, teman-teman anak sepeda, buat yang sifatnya sering bersepeda juga kayak BMX. Mesti punya beginian nih, mesti punya stok di pedok, di rumah. Gitu. Kalau itu apa namanya apa dok? Apa spandek ya dok ya itu ya? Kalau spandek itu stocking bung. Oh stocking ya. Iya karena saya juga punya. Saya masih aktif basket. Ini namanya dulu adalah perban elastis atau elastik BD. Bahasa mereknya orang di apotik tahunya itu namanya Tensokrep. Ini merek tapi udahlah nggak apa-apa. Gitu. Iya saya sering pakai dok karena masih aktif basket. Cuman ya maklum tulang tua jadi harus harus dibelebet dulu. Yang main tua doang kali bung yang cedera bung. Yang muda juga bisa cedera kan. Ini tuh ada beberapa ukuran. Ada yang ukurannya 10 cm, ada yang 7,5, ada yang 15. Kalau mau beli, saran saya belinya yang 10 sama 15 paling sering kepake. Ini 10 nih. Yang saya pakai ini 10. Yang 7,5 dia agak kecilan dikit segini lah. Yang 15 dia agak gede segini. Biasanya buat kalau kita mau bikin yang tadi misal bikin begini nih, itu bisa tuh pakai yang 15 diajar ke belakang biar lebih kokoh. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma sekedar buat ankle, buat siku misalnya gitu kan, pakai yang 10 cm bisa. Gitu. Oke dok. Dan ini teman-teman yang sedang nonton kita live nih, kasih dong pertanyaan-pertanyaan kalian karena nanti ada hadiah spesial ya persembahan dari Indonesian Downhill Merchandise ya. Ada 2 pertanyaan yang nanti bakal dipilih sama nanti bakal dipilih sama Dokter Dika ya. 2 pertanyaan yang paling menarik bakal dapat hadiah menarik dari IDH Merchandise ya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Apabila ternyata patah tulang nih dok, apa yang harus dilakukan dok? Ya, tadi ya kalau kita bicara patah tulang itu maka obatnya adalah di rumah sakit. Kita nggak usah berusaha untuk ngurut atau ngelurusin atau apa itu. Kalau emang kita tidak punya kompetensi di bidang medis, mendingan nggak usah. Intinya adalah gini, karena kadang gini, suka ada orang-orang yang wah ini geser nih terus dilurusin sendiri. Memang kalau orang udah sering geser berulang, itu biasanya dia udah tahu sendiri tuh, udah tahu cara berbeda gimana. Cuman saya mesti ingetin bahwa yang namanya dislokasi itu kadang tidak semudah itu. Kadang nggak semudah itu nggak ya copot tinggal plak udah itu enggak. Kita kadang aja nih kalau lagi apa sih ketemu pasien yang susah itu susah nariknya itu nggak dapat gitu. Jadi intinya kalau emang kita nemu pasien yang atau korban yang kira-kira ada patah tulang atau kita misalnya melihat dia juga ada dislokasi, aja kalau secara aman. Tadi ya kita pastikan leher apa semacam nggak ada masalah ya. Kalau udah bisa leher kita masih bisa hati banget. Itu juga nggak bisa pakai tandu sembarangan. Tandu yang dipakai buat downhill, buat BMX itu nggak bisa bung pakai tandu yang biasa bung. Nggak bisa pakai tandu yang kain biasa. Yang dibawa orang gitu. Yang keras. Oh ya, yang keras, yang nggak boleh kain.
Iya, nggak boleh Nggak kain boleh, yang gitu nggak ya boleh. dok ya. Kalau yang kain itu buat orang-orang yang belum sarapan gitu, Bung, yang lagi upacara pingsan belum makan ya kan? Atau yang misalnya dia nervous terus lemes pingsan itu boleh pakai yang kain. Atau misalnya cuma cederanya misalnya yang di kaki, dia nggak bisa jalan gitu kan, ankle-nya dia fleo nggak bisa jalan, itu bisa lah dibantu pakai tanduk kain. Tapi kalau kita bicaranya yang kena di vertikal, di leher atau misalnya di tulang belakang gitu kan, nah itu dia mesti pakai yang namanya LSB, long spine board. Ya, jadi dia bentuknya tuh papan sebenarnya. Ya. Jadi kita mesti sedia itu juga salah satu peralatan medis yang kalau di event-event ekstrim ya, mau BMX, IDH, downhill itu mesti ada. Yang namanya LSB itu mesti punya long spinal board. Nah ini benar banget nih, mini method bike. Dia mesti punya LSB itu long spinal board, long spine board. Nah, kembali lagi dari soal patah tulang. Jadi kalau misalnya dia itu ada patah tulang, itu tugas kita adalah bukan ngurut, bukan ngurusin, tapi make sure dia segera dibawa ke rumah sakit tadi dengan kondisi terfiksasi. Kalau dia patah di klavikula, ya kita mesti kunci begini. Kalau dia patah tulang di sini, kita mesti kunci pakai papan di sini. Dia jalannya begini gitu. Nggak apa-apa. Dia nggak goyang-goyang di sini, nggak goyang-goyang di sini. Kalau kita bicara patahnya di tulang lutut, di paha atau di tulang kering misalnya, itu tadi antara lutut sama si ankle, itu dia mesti terkunci juga pakai papan. Artinya bawalah ke rumah sakit dalam kondisi dia terkunci gerakannya, nggak bisa bergerak, nggak bisa banyak goyang-goyang ke sana kemari. Gitu. Iya, mungkin di dalam perjalanan pun ada goncangan kan, itu juga kita nggak tahu kan, makanya harus benar-benar dikunci kan. Iya, jadi kalau misalnya apalagi kan misalnya kayak downhill main di gunung ya kan, itu kan dari tempat evakuasi ke jalan raya aja kan itu bisa gubrak bawah. Jadi kalau misalnya nggak digini dia begini apa? Wah tambah tadinya begini yang ada gitu. Jadi ibaratnya mesti dijagain. Oke dok, kita langsung menuju ke pertanyaan dari teman-teman nih. Waduh. Oke, saya geser dulu dari atas ya dok ya. Nah, ini dari Eka Sapuraga. Aku pernah ngobatin luka setelah dicuci, terus pakai getah dari batang talas. Nah, mungkin dokter bisa kasih tanggapan sedikit. Jadi ya kalau kita bicara orang Indonesia itu kan perlu dengan kreativitas ya. Kadang yang namanya getah pisang, yang namanya getah talas, yang namanya getah-getahan itu dipakai buat pengobatan. Gini, resikonya tuh kalau kita menggunakan alat yang atau bahan yang kita nggak bisa jamin kesterilannya, itu takutnya jadi infeksi. Luka yang kena infeksi itu sembuhnya akan lebih susah, akan lebih lama, dan efeknya bisa banyak, bisa sampai efek menyebar segala macam. Jadi saya sih tidak merekomendasikan ya menggunakan seperti getah pisang, getah batang talas, getah mangga, getah nangka, pokoknya segala macam pergetahan itu saya tidak terlalu merekomendasikan, karena tadi dan manapun kan getah itu kita nggak tahu steril apa enggak. Apalagi ada beberapa kuman yang memang dia memang hidup dalam pohon gitu. Jamur segala macam juga ada yang hidup di pohon sebagai bentuk parasit kan. Nah, kalau misalnya pas kita hapus getahnya ada spora jamurnya atau ada kumannya, yang ada bukan sempurna atau parah. Jadi kita nggak usah aneh-aneh, nggak usah kita cukup pakai air mineral tadi kan gampang ya, di warung juga banyak. Cuci aja cuci, berapa mungkin 2 botol, kalau agak banyak lukanya mungkin 3 botol dan sebagainya. Kalau yang kebuka, tutup aja pakai tadi. Jadi kasa ini tuh ya bentuknya itu ada yang bentuk yang kecil begini. Ini ada yang bentuk kecil, yang cuma segini doang, ya. Tapi kalau saya untuk di sepeda, sepedanya pakai ini, yang segede gini. Apalagi road race itu kalau jatuh ya, kalau misalnya menurut aspal, wah itu lukanya lebar banget. Jadi enak diplokin langsung plok dan nempel.
Iya, padahal road race kan kecepatannya, wow, rata-rata udah 50 sampai 60 km per jam ya dok ya, dan harus jatuh Jadi di kalau di aspal, sini wow. nih, kalau di sini, orangnya di berapa, entah 5 meter, 10 meter di situ. Iya, waduh, lukanya tuh tipis tapi pedes banget kan. Oke, jadi eh, pengobatan tradisional sih dokter tidak menjamin ya, walaupun Ya, ya aku ada nggak bisa, mitos-mitos seperti nggak itu bisa ya. rekomendasiin lah. Iya. Oke dok, kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya di dok. Yuk. Oke, kalau memarnya udah 2 hari, apakah Nah, seperti saran dokter tadi? Iya. oke. Luka memar nih Jadi dok, udah kalau 2 hari. ya memar 2 hari. Tadi kan mungkin Mas ini saranku yang tadi aku pakai es dan segala macam ya Bung ya, pakai es, Iya, pakai pengobatan. Jadi gini, kalau kita bicara penggunaan es itu maka kita bicaranya untuk cedera yang sifatnya baru. Kalau cedera yang sebenarnya udah lama, udah kayak apa, kayak dia sering apa, sering pegel gitu, sering sakit, sering gak enak pundaknya, gara-gara pernah jatuh di kelas itu aja segala macam, itu udah bukan es lagi tempatnya gitu. Paling kalau bisa sakitnya baru pakai es. Tapi kalau misalnya kita bicaranya cedera yang baru, lagi ya. bengkak-bengkaknya, apalagi itu pakai es tempatnya. Nah, 2 hari ini nanti kita lihat nih, ada beberapa cedera yang 2 hari itu udah mulai mereda radangnya. Tapi kalau kita bicara secara teorinya, secara apa grafiknya gitu ya, yang namanya cedera yang sifatnya baru, yang radangnya masih hot-hotnya, itu dia sekitar 3 harian. Artinya tadi kalau pertanyaan Mas Rahman, kalau emang cederanya baru, ini memarnya makanya tergantung. Kalau emang memarnya dia cukup berat gitu ya, bengkaknya cukup besar, itu mungkin hari kedua itu masih cukup aktif radangnya. Nah itu bisa pakai es tadi, bisa ngebantu. Jadi kalau bicaranya 2 hari biasanya atau hari kedua biasanya itu masih masih bisa kita kerjakan. Tapi kalau udah saya misalnya udah seminggu nih atau udah 2 minggu nih misalnya itu biasa penggunaan es udah nggak sesering itu lagi. Udah nggak terlalu signifikan lagi ya dok ya, Yes, intinya ya. benar. Jadi Iya. biasanya malah kalau kita bilang es itu dia paling gacornya itu 24 jam pertama. Ya, benar-benar. Saya juga pas ankle tuh langsung dibalut es dok waktu basket. Itu Mantap. langsung harus. Oke dok, Yoi. kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih dok. Hmm. Iva Tecin, kalau habis operasi malunion di pen gitu, apakah emang jadi kaku otot-ototnya dok? Nah, jadi buat teman-teman yang memang apes nih, lagi downhillan ke, atau misalnya lagi ya nggak usah downhill deh, lagi naik tangga jatuh, keset patah gitu ya. Itu memang gini sebenarnya kalau kita bicara kita dioperasi, kita dipasang pen, itu segera setelah operasi itu sebisa mungkin kita mesti mulai start rehab dan sebisa mungkin rehabnya itu sampai selesai gitu loh, sampai beres. Artinya apa? Kita nggak mau, kita tuh kelamaan, kita contoh kayak orang misalnya patah patah kaki lah ya, kita yang paling sering, patah kaki pula, terus dia berminggu-minggu begini mulu misalnya gitu, lama-lama kecil nyatanya nih, lama kaku dia, tulangnya sembuh terus tangannya kecil gitu, begini begini doang gitu. Jadi makanya kenapa kita kalau misalnya dia kalau dia operasi kaki pula nih, misalnya itu let's say kita misalnya bicara udah hari kedua hari ketiga itu udah mulai pelan-pelan kita gerakin bisa mungkin Ya. jangan sampai begini terus gitu, jadi mulai digerakin Exercise ya dok ya? pelan-pelan, exercise dibantu misalnya Ya, paling nggak kalau ya. masih sakit sendiri paling nggak dibantu sama fisioterapisnya atau sama tangan sendiri gitu kan. Jadi intinya adalah kita bisa bikin program, bikin rancangan, jangan sampai kelamaan diam. Nah biasanya kalau orang habis operasi yang tadi kayak Mbak Ifatesin ini jadi kaku ototnya, itu karena rehabilitasi kurang oke. Jadi apa latihannya tuh kurang jalan gitu. Contoh misalnya ini gimana nih pen ini, misalnya di tangan gitu di sini nih katanya. Itu ada beberapa orang yang karena dia takut ngegerakin gitu kan, dia patah di sini nih ada pennya. Dia tuh nggak mau, dia tuh takut gitu untuk banyak gerak-gerak sini karena memang biasanya awal-awal pasti agak sakit. Tapi kalau dia akhirnya tetap begini terus nggak mau digini-gini, nah itu lama jadi beneran kaku, nggak bisa bergerak beneran.
Jadi kayak mentok, iya bener, jadi kayak di sini udah mentok ya kan, di dalam sini kan, kok udah mentok nih gitu. Padahal mungkin sebenarnya ototnya gini yang kencang, karena nggak pernah dilatih, karena dia takut. Makanya kenapa bagusnya adalah dia harus rehab, ikut rehabilitasi. Jadi percuma operasi keren-keren, canggih-canggih, tapi beres operasi dia nggak rehabilitasi gitu. Jadi hasilnya kurang bagus. Ya benar, harus sering exercise ya. Ya pergerakan kecil mungkin untuk melemaskan otot ya dok ya. Oke, Iya, terima awalnya kasih itu awalnya pertanyaannya. sudah ngelakuin otot, nanti ke depannya kita progres lalu bisa main lagi. Iya, Gitu. benar. Oke, thank you pertanyaannya Iva Tecin. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih dok. Apakah faktor Ya, umur berpengaruh pada kesembuhan patah tulang atau dislokasi? Iya. ya. Kalau bicara umur pasti ya, namanya usia orang muda sama lansia misalnya gitu, itu pasti ada perbedaan laju regenerasi sel, gampangnya gitulah. Orang-orang yang masih muda itu dia masih bagus selnya, berkembangnya masih cepat segala macam. Sebaliknya orang-orang yang udah lansia, selnya metabolismenya udah melambat. Jadi pasti. Tapi yang perlu kita ingat adalah nggak cuma umur nih yang nentuin, tapi gimana kita nutrisi kita, asupan kalsium kita cukup apa enggak. Ya. Exercise itu jadi bener banget yang muncul di orang. Apakah memang kita selama terapi itu dia rebahan doang, misalnya selama rebahan doang, atau dia exercise. Karena dari mana pun juga yang namanya tekanan pada tulang, meskipun nggak terlalu heboh, tekanannya nggak terlalu tinggi, kita bisa ngerangsang supaya tulang itu dia mengalami pemadatan. Jadi bisa ngebantu juga untuk bisa ngebantu percepatan pemulihan. Artinya sih tadi, lihat dari nggak cuma usia, tapi lihat dari bagaimana asupannya, terutama kalsium dan proteinnya. Terus tadi, gimana rehabnya? Apakah rebahan doang dia atau dia aktif untuk rehab? Iya, jadi kita sendiri yang menentukan cepat pulihnya cedera kita ya dok sebenarnya ya dok ya. Benar, benar banget. Operasi ya. Iya, jadi nggak cuma seberapa jago si ahli operasinya itu, tapi juga kitanya setelah operasi kita mager apa enggak itu. Oke, itu mungkin bisa terjawab ya dok ya tadi ya. Dan ini ada satu pertanyaan ini menurut saya ekstrim juga nih dok. Kalau rider lagi downhill, apes, ketusuk ranting pohon dari dada tembus ke punggung. Mungkin ini dia langsung nanya, mungkin reaksi pertamanya apa yang paling cepat harus dilakukan, rantingnya harus dicabut atau jangan dicabut dok? Oke, jadi kalau luka penetrasi, kalau luka penetrasi gitu ya, nggak usah tidak ada menembus ya gitu ya, kita itu kan ekstrim tuh menembus gitu kan, kayak bolong aja. Tapi kalau kita bicara busuk nih, entah mau di perut kek, mau di dada, mau di manapun itu, jangan coba untuk nyabut di tempat. Kenapa? Karena takutnya begitu kita cabut itu darahnya ngocor, bingung kita ngapain. Mendingan biarkan saja si barangnya itu dia menjadi sekaligus buat nahan darahnya juga. Karena kalau kita buka itu kan dia ngangat. Nah, ngangannya itu tempat keluar darah ngocor, keluar sudah darahnya habis game over. Tapi kalau kita bisa staykan barang itu di dalam, dia lebih safe. Nah, tapi yang secepat mungkin dibawa ke rumah sakit pastinya dalam kondisi dia masih ada. Biarkan nanti dokternya atau tim medis di rumah sakit akan mencabut apapun itu, mau ranting pohon, mau pagar, mau besi, mau apapun itu lah. Wow. Gitu. Jadi lebih safety di dalam ya dok ya. Iya, udah dengerin, makanya saya baca pertanyaan juga. Waduh. Ngilu ya. Iya. Baru baca dong kita. Iya, menarik juga sebenarnya dok. Maksudnya kita teman-teman pun harus ngerti juga kan apa sih yang harus kita tindakan yang paling cepat harus dilakukan apa gitu kan. Oke dok, kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Apabila ternyata rider mengalami shock nih dok atau pingsan, itu sebaiknya yang dilakukan gimana dok untuk pertolongan pertamanya dok? Gini, kalau kita bicara pingsan itu pingsannya akibat tahu benturan atau misalnya tadi tiba-tiba dia nggak ada apa-apa tiba-tiba jatuh. Karena beda tuh Bung. Kalau kita bicara dia kecelakaan gubrak gitu ya, terus kemudian dia kena benturan kepala terus dia pingsan,
itu yang kita mesti perhatikan tuh pertama ini dulu, RW dulu. Jalan napasnya. Nah, kalau kita bicara teman-teman yang downhill itu kan pakai helm tuh. Ya. Ini juga pesan saya nih, yang namanya helm itu jangan sembarangan dicopot, sembarangan karena tadi lagi-lagi lehernya nih. Jangan sampai kita mau ngelepas masker itu lehernya sampai goyang-goyang gitu. Tadi lagi-lagi kalau dia ada patah, ada retak, tambah parah, game over udah selesai. Tapi kalau kita mesti pelan-pelan, kita longgarin dulu ininya, setelan helmnya gitu kan, baru kita cepat pelan-pelan. Itu pun juga ada tekniknya sebenarnya cara ngelepas helm. Jangan sembarangan, jangan sampai si lehernya itu dia banyak bergerak. Nah, kalau emang udah lepas, kita bisa lihat apakah dia nafas apa enggak. Nah, kalau misalnya emang dia nggak respon, tadi kan pingsan gitu kan, nggak di remes dadanya misalnya gitu kan, itu dia nggak bergerak sama sekali. Kita sebenarnya mesti segera cek nafas sama nadinya. Ini kalau trauma ya, kalau emang dia jatuh ya, kalau emang dia jatuh dia trauma dia ceknya A, B, C, airway, breathing, circulation. Jadi airway jalan napasnya, pernapasannya ada apa enggak, kemudian circulation. Nah, kalau misalnya memang ternyata dia tidak ada nadi, gitu, nadinya nggak ada, gitu kan. Nah, maka sebenarnya kita harus start CPR, pompa jantung, pompa dada. Kita kasih tekanan. Tapi ini memang bagusnya ini kita bikin sesi sendiri, Bung, karena ini pelajarannya banyak nih. Nah, tapi kalau misalnya ya ini mesti pakai slide atau segala macam biar lebih enak. Mungkin kalau kita bisa bikin nih, Bung, ya di DH sama para organizer kita punya mimpi pengen bikin apa ya, semacam kayak kelas gitulah, kita ngebahas tentang pentingnya soal medis ini di para penyelenggara event. Nah, benar. Kalau sebaliknya dia nggak ngapa-ngapain, dia jatuh, itu kemungkinan besar jantung. Jantung itu kita nadi dulu. Jadi tadinya kan ABC, nah kali ini C, AB. Jadi nadi dulu. Begitu nadi nggak ada, langsung kita pompa. Langsung pompa jantung, langsung pompa pijat jantung lah ya, pijat jantung sebenarnya. Jadi kalau ada yang shock, ada yang pingsan, yang pertama pastikan dulu responnya. Jangan sampai rupanya dia nggak pingsan nih. Kita kan mesti tahu dia pingsan benar apa enggak. Jangan-jangan dia cuma lagi pengen rebahan. Iya kan? Lagi pengen rebahan, kita pompa begini gimana ngamuk dia. Nah, jadi pertama cek responnya. Nah, terus juga yang pengen aku sampaikan sekarang ini nih, kita tidak lagi untuk yang awam apalagi itu nggak lagi menganjurkan napas buatan. Jadi jangan mentang-mentang ini yang jatuh cakep gitu kan, kita buru-buru masih napas buatan. Jadi yang lebih direkomendasikan, yang lebih diutamakan itu adalah ini yang kompresi jantung ini tadi. Karena di darah itu masih ada oksigen, jadi kita nggak oksigen, kita napas buatan. Apalagi kalau kita bicara orang awam, itu ada napas buatannya nggak efektif, percuma. Jadi fokusnya di pompanya sekarang. Gitu. Oke, Mas. Oke, dokter. Ini saya masih punya banyak pertanyaan nih, tapi ini udah hampir 1 jam kita live. Nanti kalau setelah putus, nanti kita boleh lanjut lagi, Dok? Atau dokter masih pengen jelasin banyak juga kan, Dok? Boleh sih, nanti kalau kita putus nanti masa-masa 15 menitan. Siap, oke. Oke, Dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Apakah hal yang harus diperhatikan untuk safety penyelenggara balapan tadi udah ya? Dan nah, ini masalah satu cedera yang cukup parah, rujukan terdekat ketika ada kecelakaan di balapan ini harus dalam regulasi seharusnya berapa jarak nih yang harus ditempuh nih, Dok? Jadi kalau kita bicara persiapan event itu emang sebenarnya nggak cuma ngomongin soal di mana tenda medis, berapa jumlah dokter, berapa jumlah paramedis juga, tapi juga kita mesti bisa mencari rumah sakit mana sih yang memungkinkan untuk kita bisa rujuk kalau ada apa-apa. Untuk jarak itu sih aku nggak pernah nemu angka yang wajib ya untuk sepeda, tapi aku biasanya bikin paling tidak tiap minggu kita bisa cari yang 5 kilo radiusnya. 5 kilometer paling. Iya, 5 kilometer kalau bisa tuh ada tempat yang bisa dijadikan rujukan.
Dan juga kita mesti lihat, kita mesti pelajarin. Oke, untuk bisa nyampe ke sana itu kalau pakai ambulans itu jalurnya apakah jalan raya, jalan potong atau apa itu mesti dipelajarin. Jangan sampai kita baru mencari jalan. Kapan nih? Saat kejadian. Iya, karena orang kan panik ya, orang panik kan. Ya. Itu kalau ambulans enak tuh, Bung. Jadi mereka udah punya GPS, udah punya pemandu. Nah, ini kalau udah nggak pakai ambulans, pakai mobil panitia gitu kan, contoh misalnya. Terus saya pikir juga bingung lewat mana nih gitu yang enak, paling cepet segala macam, paling lancar jalan. Nah, itu yang kita hindarin. Jadi mungkin kita udah plan semua tuh dari sebelum acara. Ya. Itulah pentingnya persiapan. Ya, oke dok. Oke, dan terima kasih banyak nih dokter untuk sharingnya malam hari ini. Semoga-moga teman-teman juga para rider yang menyaksikan live kita malam hari ini mendapatkan knowledge yang sangat berharga ya dok. Dan dok, saya minta dokter untuk memilih dok 2 pertanyaan yang bakal dapat merchandise spesial dari Indonesian Downhill. Berapa? 2 pertanyaan dok. 2. Iya, oke, cap. Aku mau ini deh, tadi yang bilangnya kaku itu siapa ya? Yang kalau operasi kaku. Tadi siapa ya? Yang operasi kaku. Yang kaki jadi kaku. Iva Tecin. Iya, Iva Tecin habis ini langsung inbox saja ya, inbox ke IG-nya IDH, nanti kita hubungi langsung ya. Iya, satunya lagi dok, siapa dok? Satunya lagi mungkin aku mau siapa ya? Ini deh, Match Perfect tadi yang nembus itu. Keren tuh pertanyaannya. Ya, itu pertanyaan ekstrim itu ya dok ya. Tapi keren. Oh iya, satu lagi. Aku tadi lupa ngomong. Kalau kita bicara ada pendarahan yang berat, ya. Contoh nih, misalnya kita berdarah di sini nih ya. Berdarah. Misalnya luka nih, kena ranting atau kenapa, darahnya banyak. Di sini luka. Kita nggak usah bikin iketan di atasnya. Banyak orang yang begitu luka, misalnya lukanya di sini, ya kan? Terus di sini diikat sampai diikat mati gitu biar darahnya keluar. Enggak, jangan begitu. Tapi pakai kasa yang tebal, tepat di area lukanya itu dipres terus bentuknya pakai apa? Bisa pakai kasa gulung. Pakai ini tadi juga bisa kalau mau dibikin press. Jadi intinya adalah kita prinsipnya baru tekan. Iya. Jadi nggak usah dibikin di sini gitu ya, kan, ya? Di atasnya di ikat namanya, udah nggak zaman menurut gitu. Jadi langsung tepat di atas lukanya, tepat di permukaan lukanya. Ya, kita tempel pakai kasa, terus kita tekan kasanya setekan-tekannya. Jadi itu kalau yang darahnya ngocor banget ya, tapi kalau darahnya cuma dikit ngalir doang mah di press pakai yang kasa beginian gitu kita tutup, jadi nggak berhenti. Tapi biasanya kalau misalnya kita kenal pembuluh darah besar, itu emang mesti agak ditekan. Gitu. Ya. Oke, itu banyak sekali knowledge yang kita dapetin dari dokter malam hari ini. Thank you banget dok. Iya, dan semoga teman-teman semua juga puas dengan live kita malam hari ini. Iya, dan mungkin sampai jumpa di live yang berikutnya dok. Mungkin kita akan bikin satu sesi yang luar biasa lagi bersama dengan dokter. Kita bikin macam kayak model Zoom apa gimana gitu ya, bisa lebih seru lagi, bisa bikin PowerPoint biar lebih jelas. Iya benar. Ya, itu yang tadi dokter bilang untuk para penyelenggara event tentunya dok ya. Dan para penghobi juga. Benar. Ini ya knowledge yang nggak yang kita dapat cuma-cuma nih dari dokter nih. Thank you banget dokter untuk malam hari ini. Iya. Siap, thank you teman-teman, dan selamat buat para pemenang yang mendapatkan merchandise spesial dari IDH, dan sampai jumpa pada live berikutnya. Thank you, dan jaga kesehatan kalian. Kita harus lakukan protokol dan kita berjuang demi membasmi COVID dari Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Saya Julian dan Dr. Andika. Thank you dokter. Thank you.